Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Faizal Kalenda, unit 1243. Hari ini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai DNA, RNA, dan proses sintesis protein. Langsung aja ke pembahasan pertama kita, DNA. Secara singkat, DNA merupakan materi genetik yang diturunkan. Molekul DNA tersimpan di dalam nukleus sel dan sebagian kecilnya bisa ditemukan di mitokondria. DNA pada inti sel disebut DNA inti yang merupakan paduan dari DNA ayah dan ibu. Sedangkan DNA pada mitokondria disebut dengan mtDNA yang hanya diwariskan dari ibu saja. DNA alias DNA atau yang biasa kita DNA atau bahasa ilmiahnya deoksiribonukleik asid adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang, hidup, dan bereproduksi. Nah, instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anak. Itulah alasan tes DNA bisa mengetahui hubungan biologis antara kedua manusia. Sebab jika keduanya adalah keluarga, maka DNA alias informasi genetiknya sama. Tes DNA juga bisa mengungkapkan apakah orang tersebut beresiko mendapat penyakit genetik atau tidak. Struktur DNA ini sendiri terbentuk dari sejumlah deoksiribonukleotida. DNA yang tersusun akan membentuk gen dan gen akan kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Tahu nggak sih kalian, sebenarnya DNA sudah ditemukan sejak tahun 1869 oleh ahli biologi asal Swiss bernama Johannes M. Mirscher. Nama penelitiannya tentang sel darah putih. Tapi pada saat itu peran DNA dalam warisan genetik belum begitu terlihat. Sampai pada akhirnya 1953 James Watson dan Francis Crick dibantu oleh ahli biofisika Rosalind Franklin dan temannya menemukan bahwa struktur DNA adalah helix berutai ganda. Struktur ini berbentuk spiral yang terdiri dari dua utai DNA yang saling melilit. Pada gambar di samping ini merupakan contoh dari struktur DNA. DNA merupakan polimer nukleotida, artinya DNA yang berbentuk helix ganda itu terdiri di atas senyawa organik nukleotida yang berulang-ulang dan tersusun rangkap. Pada gambar ini bisa dilihat bahwa setiap nukleotida terdiri 3 gugus molekul, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. DNA juga memiliki fungsi yang krusial bagi tubuh manusia. Molekul ini berisi berbagai perintah yang diperlukan oleh sebuah organisme seperti manusia, tumbuhan, atau burung. Instruksi untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi disimpan dalam urutan pasangan basa nukleotida. Nah, sel dalam tubuh akan membaca kode, lalu akan diproses dan hasilnya berupa protein yang berperan penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Nah, urutan DNA yang berisi informasi untuk membuat protein ini biasa disebut dengan gen. Dalam protein juga berbagai kombinasi asam amino. Protein nantinya harus ditempatkan bersama dalam urutan yang tepat. Hasilnya berupa struktur serta fungsi yang unik di setiap tubuh organisme. Tidak hanya itu, DNA juga berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat, ekspresi informasi genetik, dan pengenalan identitas untuk forensik. Nah, selanjutnya kita akan membahas replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan bagian penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota sambung menyambung memainkan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadi replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang menolong pembentukan ikatan selang nukleotida
nukleotida penyusun polimer DNA. Mungkin itu saja untuk pemaparan DNA. Sekarang kita akan bahas materi RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan makromolekul penyusun materi genetik yang terdapat di dalam makhluk hidup yang memiliki rantai tunggal yang tersusun atas gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, basa purin tersusun atas adenin dan guanin. Basa pirimidin tersusun atas urasil dan sitosin. RNA dapat ditemukan di dalam sitoplasma, di sel, mitokondria, dan kloroplas. RNA berfungsi untuk sintesis protein. Untuk struktur DNA itu sendiri terdiri atas basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat, membentuk satu rantai tunggal yang terpilih atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil min OH. Gugus hidroksil pada RNA membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa, sehingga RNA tidak dapat bertahan. Saat dibutuhkannya RNA secara spontan akan disintesis dari DNA, digunakan didegradi dan didaur ulang kembali. Pada nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, secara garis besar, RNA memiliki 2 tipe, yaitu RNA coding dan non-coding. RNA coding merupakan RNA yang mengkodekan suatu sifat atau ditranslasikan. Contohnya adalah mRNA. mRNA merupakan RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Dilansir dari Microbiology, kode genetik disimpan mRNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Nah, kode genetik ini kemudian digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Keterangan mRNA dalam sel hanya 5% dari total seluruh RNA yang ada. Sedangkan RNA non-coding merupakan RNA yang ditranslasikan menjadi protein. Contohnya adalah rRNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom bersama dengan protein dalam sitoplasma sel. Selain membentuk ribosom, rRNA juga berfungsi sebagai pengatur dalam sintesis protein. Sebagian kecil RNA berfungsi untuk menerjemahkan informasi yang dibawa oleh mRNA, dan sebagian besar lainnya berfungsi untuk menggabungkan dengan asam amino untuk membentuk berbagai macam protein non-esensial. Nah, yang kedua adalah tRNA. RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil dibanding mRNA dan rRNA. Dilansir dari Micronotes, tRNA terdiri atas 75 sampai 95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, tRNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarkannya ke dalam ribosom. Nah, pada gambar terlihat struktur tRNA pada bagian yang melekat ke mRNA ketiga basa C, U, dan C tersebut adalah antikodon yang melekat pada kodon mRNA. Basa guanin yang selalu melekat pada basa sitosin dan basa urasil akan selalu melekat pada basa adenin. Selanjutnya pada pembahasan terakhir kita yaitu proses sintesis protein. Pada tahap sintesis protein terbagi menjadi 2 bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu membentuk RNA.
kemudian menyusun protein. Nah, pada tahap 1 transkripsi, proses sintesis protein pada tahap ini merupakan proses di mana terjadinya penyalinan berbagai molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Dan proses pembentukan protein yaitu ribosom yang terletak pada sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak sendiri ribosom, maka DNA butuh penggerak yaitu RNA polimerase atau mRNA untuk mendatangi DNA, nyalin kode genetik atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Maka dalam hal ini mRNA disebut sebagai pembawa pesan. Dalam proses transkripsi juga terbagi menjadi ketiga tahap itu adalah yang pertama inisiasi. RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berbagian. Dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut polimerase dan terminator. Nah, RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian polimerase, maka proses inisiasi ini selesai. Nah, selanjutnya pada tahap kedua yaitu elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter sehingga terbentuk mRNA yang menyalin kode genetik pada DNA. Dan yang terakhir ada terminasi. Proses terakhir transkripsi yaitu ketika untai mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Selanjutnya, tahap kedua yaitu translasi. Ketika RNA yang membawa mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawa ke ribosom. Jadilah proses translasi yaitu penerjemahan atau kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga terbagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, mRNA akan membawa kodon-kodon DNA sampai kepada ribosom. Kodon pertama akan bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Selanjutnya, elongasi. Kodon yang di bawah mRNA akan dibuat atau ditentukan jadi asam amino. Kemudian, masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang terakhir adalah terminasi. Proses translasi terakhir yaitu adalah salah satu codon stop antara UAA, AUG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi codon stop atau A. Ya, mungkin itu saja pembahasan materi biologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.